Jinggo Farm Pekalongan. Dulunya 60.000 dikurangi per lantai 1.000 jadi 19.000 per lantai. Tetap bersama Jinggo Farm Pekalongan di 0857 5900 6990. Salam peternak Nusantara bersama Jinggo Farm. Hoa hoe. Selamat pagi, masih bersama Jinggo Farm. Hoa hoe. Kali ini kita berkunjung di kandang Bapak Avandi yang ada di Wanayasa, Banjarnegara. Di sini kandang pertama sudah berjalan 1 tahun dan proyek kali ini pembangunan kandang, di mana kandang baru yang dibangun di dekat kandang lama itu baru progres 30%. Artinya konstruksi sudah berjalan, sudah berdiri kokoh. Di sini penerapan pemasangan plafon yang ada di lantai 3. Kebetulan kandang yang lama itu di atas dan kandang yang baru itu posisinya di tepi jurang ya. Jadi walaupun 3 lantai tidak terlihat tinggi. Bahkan sebaliknya untuk kandang pertama juga 3 lantai, tetapi sejajar dengan jalan raya itu hanya terlihat 1 lantai seperti itu. Di sini proses pemasangan lantai di mana menggunakan material bambu ya untuk lantainya, dikombinasikan menggunakan CNP dan UNP ya, UNP 100 dengan ukuran 100 di 3 lantai. Di kandang pertama cukup kokoh, cukup kuat karena di area pegunungan yang mana untuk konstruksi tanahnya lebih stabil. Seperti itu. Kita langsung masuk di area lantai 2 di mana gudangnya masih berantakan karena masih progres. Dengan adanya lantai di lantai 2 ini sedang pemasangan lantai di ujung cooling pad. Ya, sebelah kiri itu untuk area inlet. Di sini masih menggunakan paranet karena area Wanayasa Banjarnegara ini condong suhunya dingin ya. Jadi menggunakan paranet pun cukup, namun yang jelas dari segi amoniaknya itu kurang teratasi di kandang ini. Nah, permintaan dari pemilik kandang kita review di mana kandang baru ini menggunakan UNP 100 dikombinasikan di kandang ini, dan kanal H juga 100 kombinasi antara lantai 1, 2, 3 itu tiang penyangganya menggunakan material besi dan lantainya menggunakan material bambu. Di sini sudah hampir selesai di lantai 2 untuk penambahan lantai dasar baik lantai 1, lantai 2 dan lantai 3. Untuk lantai satunya mungkin cor nanti ya, karena kondisi di bawah
Kita review pemandangan sekitar kandang, itu sangat asri, masih banyak penghijauan baik pohon ataupun hewan yang ada di sekitar lingkungan kandang ayam close house. Kita review tidak banyak bicara, di mana kandang ini akan diisi populasi ya kurang lebih sekitar dengan lebar 9 kali 78 itu per lantai bisa 10.000 ekor kurang lebih. Jadi satu kandang di bawah 30.000 ekor. Kalau yang di atas karena kandangnya pendek dengan panjang 45 meter itu diisi 16.000 kurang lebihnya, seperti itu. Nah, di lantai 2 ini untuk penggunaan lantai dasar full bambu. Karena terlihat berantakan, jadi kita langsung saja mengarahkan di mana penggunaan exhaust, yang mana di sini sebelumnya progres pembuatan kandang 2 lantai tetapi panjangnya masih 45. Di sini dipanjangkan hingga 78 meter. Info dari pemilik kandang yang nanti akan menggunakan exhaust 50 in 4 unit, 36 in 1 unit untuk intermittent di posisi tengah ya. Jadi terlihat untuk exhaust lama yang ditutupi plastik dan nantinya akan diaplikasikan kembali. Dan ini penampakan untuk exhaust di mana kandang lama terdapat 3 unit per lantai untuk panjang 45 meter. Dengan lebar kurang lebih 8 atau 9 meter di kandang yang lama, seperti itu. Dengan blower 50 in 3 unit per lantai sangat cukup mengakses atau memberikan sirkulasi udara di dalam kandang close house, sehingga nanti produksi ayam broiler bisa lebih maksimal. Namun kekurangannya yaitu tadi, kembali lagi pembicaraan di awal, di mana penggunaan cooling pad di sini masih menggunakan paranet, bahkan tidak dialiri air. Pemilik berkata di sini suhunya sudah terlalu dingin untuk diaplikasikan di kandang ayam close house. Jadi untuk aliran air itu dinonaktifkan. Untuk penyaring udara masuk dari sisi luar kandang ke dalam hanya dilapisi oleh paranet. Jadi masih seperti ini yang kita lihat. Kita mendokumentasikan bahwa untuk kandang ayam close house yang seperti ini bisa diaplikasikan di area yang dingin, tidak direkomendasikan di area panas, baik Pantura ataupun dekat dengan lautan ya, yang condong suhunya cukup ekstrim atau panas, seperti itu. Di area dingin itu kekurangannya ya saat brooding ya. Jadi saat brooding ayam datang itu suhu yang dicapai itu agak susah, agak sulit. Jadi boros di pemanas. Sebagaimana mungkin Pak Afandi menganalisa atau memberikan penerapan kepada anak kandang untuk penggunaan pemanas di sini menggunakan unit seperti Gasolek atau IGM. Jadi pemanas di sini
Pengaturannya manual ya, walaupun kandangnya sudah close house, yang nantinya akan menggunakan pemanas kurang lebih sekitar 10 unit jika diisi 10.000, bahkan lebih ya, karena condong ke suhu yang dingin. Unit pemanasnya itu akan dilebihkan, bisa 14 unit dalam satu lantainya. Kurang lebih seperti itu pembahasan di mana kunjungan kita datang di sini, support peralatan, dan ketemu langsung dengan Bapak Afandi yang mana masih aktif sebagai anggota TNI di area Wanayasa, Jawa Tengah. Ya, terlihat progres di kandang barunya, yang mana untuk pemasangan plafon akan dikerjakan, selebihnya tirai dan pemasangan peralatan lainnya seperti nipple drinker ataupun tempat pakan ya. Terlihat dari dudukan konstruksi plafon menggunakan kayu reng yang sudah diterapkan, tinggal di aplikasikan untuk terpal A5 putih, warna putih yang akan nanti dipasang di kandang baru ini. Dari penampakan konstruksi yang cukup ekstrim ya, di sini 3 lantai tapi menggunakan material yang di bawah standar, artinya di ukuran 100 ini info pemilik kandang cukup aman. Semoga nanti kedepannya lebih baik dan yang jelas dihindari dari apapun yang terjadi, di mana di konstruksi UNP 100 itu sebenarnya kurang standar. Tetapi di kandang pertama yang sudah menerapkan seperti itu, alhasil kandang keduanya juga disamaratakan. Ya, kita doakan semoga konstruksi ini berdiri kokoh, tegak, lurus, sejajar dengan niat kita beribadah dalam mencari uang untuk keluarga Bapak Afandi. Seperti itu. Gitu untuk penampakan di video ini. Semoga kedepannya lebih cepat dalam pemasangan instalasi peralatan baik plafon, tirai, exhaust yang sudah terpasang nanti dimaksimalkan dari unit lama dan unit baru. Dan dalam kesempatan kali ini Bapak Afandi, terima kasih sekali lagi dengan pintunya dibuka kita ngevlog atau membuat video atau dokumentasi di kandang Bapak Afandi. Dan sampai di sini untuk perjalanan kita di mana di kandang Bapak Afandi yang segera menambah populasi pastinya. Jadi seperti itu dari penampakan dari luar, dari dalam terlihat penggunaan material yang digunakan di kandang ini. Nanti kita akan lanjut di mana kandang yang sudah terisi ayamnya di ujung, itu kandang pertamanya. Itu kita akan review lanjut dalam penggunaan peralatan baik dari kelistrikan ataupun peralatan lainnya gitu ya. Dan progres di kandang baru ini semoga lancar dan tetap semangat untuk Bapak Afandi menambah populasi di tahun 2025. Semoga kedepannya lebih semangat dalam beternak ayam boiler. Gitu. Dan kita lanjut untuk pembahasan di mana penggunaan atap
di sini kebanyakan menggunakan asbes. Nah, asbes di sini condong dingin ya, karena di area dingin. Terus niatan Bapak Afandi akan diganti menggunakan galvalum, yang mana galvalum di atas itu dicat warna biru, jadi tidak silau dari pandangan mata di atas, posisi atas gitu ya. Jadi cukup unik nih kandang untuk atap yang baru menggunakan galvalum, dan atap lama itu menggunakan atap asbes ya. Jadi untuk asbes itu kurang cocok di area dingin karena condong suhunya itu tidak bisa dimainkan di area pegunungan seperti ini gitu ya. Jadi untuk material lama tidak digunakan untuk asbes, mungkin bisa digunakan untuk gudang, di mana gudang nanti akan diproses di area tengah, baik kandang pertama ataupun kandang yang sedang dibangun. Oke, dengan posisi tanjakan seperti ini, kita lihat di mana kandang lantai 1 yang tadi aku bilang. Di sini masih menggunakan paranet inletnya ya, tanpa perairan ya. Jadi tidak ada sirkulasi air yang mengalir karena sudah begitu dingin. Dan yang tadi aku bilang untuk lantai 3 itu sama rata dengan jalan raya. Jadi kandang ini terlihat satu lantai padahal 3 lantai ya. Seperti itu. Dan di sini di kandang pertama di lantai 3 kita memasuki area saat ayam broiler ini berusia 10 hari. 10 hari sudah berjalan menggunakan pemanas gasolek yang tadi aku sebut di awal. Di sini terlihat cukup merata ayamnya, namun dengan kondisi di dalam yang amoniaknya itu cukup berasa ya. ABK sedang proses pengerukan atau penyisikan untuk lantai dasar ayam broiler dengan sistem closed house postal menggunakan sekam. Di sini dengan lingkungan kandang area pegunungan, jadi kelembapan itu tinggi, jadi amoniaknya itu cukup berasa di kandang ini. Seperti itu. Di video ini saya mengungkapkan di mana amoniaknya itu cukup berasa dengan usia 10 hari. Penyisikan sekam yang basah itu cukup banyak ya. Itu terlihat ada beberapa karung yang sedang disisiki atau di pengikisan sekam. Dan di sini kita berdiskusi dengan menggunakan heater medion. Penggunaan regulator tekanan tinggi bisa mengakibatkan RAM medion ini rusak dan jebol seperti yang kita lihat di depan layar. Nah, RAM medion ini jebol dengan kondisi seperti ini. Info dari Pak Afandi dimakan oleh usia. Ya, memang betul dimakan oleh usia, tetapi dengan penggunaan regulator tekanan tinggi dengan tekanan 150 bar itu terlalu cukup ekstrim ya. Jadi tinggal mainkan regulator saja. Kalau memang tekanan tinggi ya jangan di fullkan. Jadi panasnya itu tidak benar-benar lebih ke maksimal, jadi di angka standar gitu. Dan di sini ada 8 unit pemanas gasolek, karena di sini diisi satu lantainya 6.000, jadi dikali 3 18.000, kurang lebih seperti itu. Jadi penggunaan gasolek dilebihkan ya. Biasanya satu unit itu untuk 10
untuk 1000 ekor. Dan di sini diaplikasikan satu unit kurang lebih sekitar 800 ekor. Itu dari penampakan exhaust yang di luar terlihat penggunaan 50 in, dan di sini dengan jalur listrik satu pas yang jelas penggunaan dinamo satu pas, tetapi di sini menggunakan dinamo 3 pas, artinya penggunaan alat tambahan seperti inverter nanti kita review di luar karena posisi panel ada di luar kandang atau di area gudang ya. Nah, di sini panel 3 lantai dijadikan satu, jadi kabelnya cukup rumit ya. Kalau dibuat satu lantai satu panel kan harusnya lebih rapih, lebih enak dipandang. Di sini kita tidak support untuk panelnya, dan kita review saja di mana jaringan listrik satu pas, yang mana trafo penghubung untuk satu pasnya Pak Afandi pasang sendiri, jadi voltasenya itu stabil, tidak terbagi dengan lingkungan. Nah, kita coba cek voltase dengan menunjukkan di meteran, tekan 41 enter, nanti di sini terlihat voltase yang digunakan atau voltase yang digunakan ya. Digunakan untuk exhaust, artinya di atas 200 itu normal, dan di bawah 200 itu kurang baik ya, nanti efeknya dinamonya panas seperti itu. Dan di sini kita coba cek di mana blower 1 unit dinyalakan itu 223 voltasenya, dan kita coba nyalakan untuk blower per lantai 3 unit dengan kilometer 11.000 itu voltasenya di angka berapa. Kita coba nyalakan dulu untuk blowernya 3 unit per lantai ya. Kita coba di lantai 3 saja biar lebih mudah untuk pengecekan di KWH listriknya. Nah, 41 enter, di 221 dengan blower 3 unit menyala, artinya di sini normal. Tapi dengan penggunaan dinamo 3 pas harusnya lebih stabil ya, dengan menggunakan inverter. Input 1 pas, output 3 pas itu lebih irit juga dan lebih kuat antara dinamo 1 pas ataupun 3 pas. Jadi penggunaan inverter ini cukup membantu, dan trafo sendiri juga sangat membantu. Bila mana untuk listrik 1 pas menggunakan dinamo 1 pas, kalau voltasenya di bawah 200 itu cenderung dinamo panas, efeknya bisa terbakar. Gitu ya, dari penjelasan untuk listrik 1 pas dengan dinamo 3 pas menggunakan alat bantu inverter untuk merubah arus di 220 ke 380. Dari penampakan lantai 3-nya sama seperti lantai 2 dan lantai 1 dengan kondisi yang sama, menggunakan nipple drinker, tempat pakan manual, menggunakan heater gas solek full IGM. Jadi kebutuhannya hampir sama, dan nilai kelembapan di lantai 3 itu 68% ya. Sebelumnya saat belum ada penyisikan sekam itu nilai kelembapan bisa 80%, itu cenderung amoniaknya berasa sekali ini yang di lantai 3. Ya karena kemungkinan bisa di area dingin, di pegunungan seperti itu, dan inletnya pastinya. Di inlet itu kurang maksimal penggunaan alat di ayam close house, harus menggunakan cooling pad seperti itu Pak Afandi ya. Dan terima kasih Pak Afandi sudah membuka pintunya, dan terima kasih di video kali ini nanti kita upload di YouTube, dan semoga bermanfaat dan dokumentasikan
di channel YouTube Rio Santosa dan Jinggo Farm. Terima kasih dan salam sukses peternak Nusantara bersama Jinggo Farm Pekalongan. Hoa hui.